Lahan ini telah memiliki status HGU, digunakan untuk aktivitas industri sebelumnya. Fakta ini mematahkan klaim bahwa pembangunan IKN mengorbankan hutan alam. Bahkan YouTuber Nusantara di lapangan melihat dengan mata kepala sendiri, area pengelolaan sampah dibangun di lokasi yang sudah terkontrol, bukan di tengah hutan asli. Sistem pengendalian emisi juga tidak main-main. Unit eliminasi sulfur, filter karbon aktif, dan monitoring emisi real-time memastikan udara tetap bersih, sambil terhubung langsung ke KLH. Jadi, tudingan IKN merusak lingkungan sama sekali tidak berdasar. Malah, ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi bisa meminimalkan dampak lingkungan sekaligus memanfaatkan limbah sebagai sumber energi. Yang paling penting, proyek ini merupakan bagian dari visi jenius Presiden Jokowi dalam membangun IKN sebagai smart city yang ramah lingkungan, efisien, dan mandiri energi. Dari pengelolaan sampah hingga penyediaan listrik lokal, semua dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat tanpa mengorbankan ekosistem. Inilah bukti bahwa pembangunan tidak harus merusak alam dan inovasi teknologi dapat mengubah tantangan menjadi peluang. Bagi mereka yang gemar nyinyir, ini bukan sekadar narasi, ini adalah fakta lapangan yang terekam jelas. Mereka bisa menebar isu IKN mangkrak atau tempat buang jin, tapi kenyataannya di lapangan, setiap hari puluhan ton sampah diolah menjadi listrik, pupuk, dan bahan daur ulang, sambil tetap mematuhi standar lingkungan yang ketat. Sekarang mari kita lihat dampaknya secara langsung. Energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah di IKN tidak dibiarkan menguap sia-sia. Listrik ini disalurkan untuk kebutuhan lokal di sekitar fasilitas, sehingga masyarakat merasakan manfaatnya secara nyata. Inilah bukti bahwa sampah yang biasanya dianggap masalah diubah menjadi solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat. Ini adalah ciri khas kota pintar, mandiri energi, efisien, dan berkelanjutan. Bandingkan dengan tudingan miring dari Amin Rais atau Rocky Gerung yang sering bicara lantang tanpa pernah turun ke lapangan. Mereka hanya menebar pesimisme, menyebut IKN mangkrak atau sekadar proyek ilusi. Tapi di hadapan fakta, narasi mereka runtuh dengan sendirinya. Bagaimana mungkin sebuah proyek disebut mangkrak sementara sistem insinerator berkapasitas 60 ton per hari sudah beroperasi non-stop, menghasilkan listrik, dan terhubung dengan teknologi monitoring canggih ke KLH? Lebih jauh lagi, pembangunan IKN Nusantara adalah bagian dari visi besar Presiden Jokowi untuk membawa Indonesia ke era baru. Visi ini bukan hanya memindahkan ibu kota, tetapi juga mendesain ulang masa depan kota Indonesia, kota yang hijau, cerdas, dan adaptif terhadap tantangan zaman. Dari tata ruang hingga infrastruktur energi, semua diarahkan pada tujuan yang sama, membangun smart city yang ramah lingkungan. Inilah warisan besar kepemimpinan Jokowi, visi jangka panjang yang jauh melampaui masa jabatan politik 5 tahunan. Mereka yang mengatakan IKN hanyalah proyek buang-buang anggaran, jelas gagal membaca peta besar. Faktanya, IKN adalah investasi peradaban. Dengan pengelolaan sampah modern, energi terbarukan, serta tata ruang berbasis teknologi, IKN menjadi simbol kebangkitan Indonesia menuju negara maju. Bukan kebetulan jika dunia internasional mulai melirik proyek ini sebagai contoh transformasi kota berkelanjutan. Jadi kepada pihak-pihak yang suka melecehkan pembangunan IKN dengan sebutan tempat buang jin atau merusak hutan, mari kita balik pertanyaan, siapa yang sebenarnya sedang berhalusinasi? Yang berbicara dengan data, teknologi, dan fakta lapangan, atau yang hanya mengandalkan retorika kosong penuh kebencian? Inilah kenyataan yang tidak bisa dibantah. IKN Nusantara adalah simbol kedaulatan, inovasi, dan masa depan Indonesia. Dari pengelolaan sampah yang diubah menjadi listrik, hingga sistem pemantauan emisi real-time yang langsung terkoneksi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, semuanya dirancang dengan standar tinggi,